Aduh, aduh, aduh. Ini bencana eksistensial. Bagaimana mungkin sesuatu bisa putus ini? Kritikus. Awan kumulus kecil yang selalu memakai kacamata bulat dan berputar-putar karena cemas. Melayang di atas lembah garis akhir. Lembah itu biasanya riang. Tapi kini, kacau. Kelompok jamur penyanyi terus berlari di tempat, kelelahan, karena tidak ada yang memberitahu mereka bahwa balapan sudah selesai. Mereka tidak bisa selesai. Pita Raja. Pita garis akhir ajaib yang membuat segalanya resmi berakhir. Kini terbagi dua. Ujungnya lunglai, seperti spageti pelangi yang tidak bersemangat. Kritikus menjerit lagi. Jika semua tidak bisa berakhir, berarti semua akan terus berjalan tanpa henti. Dan itu sangat melelahkan. Tiba-tiba, terdengar suara kriik-kriik tek. Suara roda gigi berputar sempurna. Dari balik tumpukan jam beker yang tertidur, muncullah Gigi. Laba-laba kecil yang seluruh tubuhnya terbuat dari roda gigi perunggu yang mengkilap dan berputar halus. Ia sedang memperbaiki mesin pelangi mini yang tadi hanya mengeluarkan warna abu-abu. Krik tek, kata Gigi, yang suaranya seperti bunyi jam yang berdentang. Ia menunjuk Pita Raja yang putus dengan salah satu kakinya yang berbentuk obeng pipih. Masalahnya bukan karena putus. Masalahnya adalah ia kehilangan putaran pertama kebahagiaan. Apa itu putaran pertama kebahagiaan? Tanya kritikus. Ia sudah mulai mencatat di buku catatannya yang terbuat dari embun. Apakah itu kue? Kriik. Bukan kue, itu adalah roda gigi emas paling murni yang selalu berputar hanya sekali ketika sebuah petualangan benar-benar dimulai dengan hati yang gembira. Jelas Gigi. Tanpa roda gigi itu, Pita Raja tidak tahu cara menyatukan dirinya kembali. Roda gigi itu terlepas dan sekarang tersembunyi di puncak Gunung Cangkir Teh, terbalik. Kritikus melihat ke atas. Di kejauhan, Gunung Cangkir Teh terbalik, tampak menjulang dengan pegangan melengkungnya yang elegan. Ke sana, tapi itu sangat tinggi. Dan aku awan yang mudah cemas. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping kritikus. Itu adalah Senyap. Bayangan kegembiraan yang bisu. Senyap tidak bisa bersuara. Tetapi ketika ia bahagia atau bersemangat, ia memancarkan ledakan cahaya ungu, merah muda, dan oranye. Saat ini, Senyap memantul-mantul dengan gembira, mengeluarkan kilauan ungu seolah berkata, "Ayo!" Mereka pun memulai perjalanan. Gigi melompat ke punggung kritikus, menggunakan kakinya untuk mengarahkan awan itu seperti setir. Senyap melompat di depan, meninggalkan jejak cahaya yang memudar di tanah. Perjalanan ke Gunung Cangkir Teh terbalik tidak mudah. Mereka harus melewati hutan pensil tumpul, tempat pepohonan tumbuh hanya setinggi lutut, dan kritikus terus manieres tersangkut. Kemudian, mereka sampai di sungai soda berbusa. Sungai itu berbuih merah muda, dan aromanya seperti permen karet tua. Airnya terlalu licin untuk diseberangi. Bagaimana kita bisa lewat? Jika aku basah, aku akan menjadi awan hujan yang sangat murung. Kritikus mulai berputar lagi. Cemas, Senyap, yang penuh ide, melompat ke samping sungai dan mulai mengeluarkan kilauan cahaya dengan cepat. Kilauan itu menyentuh sekumpulan marshmallow raksasa yang mengambang di tepi sungai. Pop, pop, marshmallow itu menjadi keras, seperti batu loncatan yang kenyal. Oh, ide yang brilian. Senyap, seru, kritikus. Gigi menggunakan keterampilan mekaniknya untuk memasang tali dari benang laba-laba ke salah satu marshmallow. Mereka melompat. Kritikus melompat canggung. Gigi melompat dengan lincah. Sementara Senyap meluncur di antara buih soda. Mereka terus melompat dari satu marshmallow ke marshmallow lain, semakin dekat ke tebing. Sekali kritikus hampir tergelincir. Tetapi, ia segera menyeimbangkan diri. Kau benar, Gigi, kata kritikus sambil memiringkan kacamata. Aku terlalu fokus pada tujuan akhir, sampai lupa betapa serunya menyeberang sungai soda ini. Akhirnya, mereka tiba di puncak Gunung Cangkir Teh. Terbalik. Di sana, di bawah pegangan cangkir yang besar, tersembunyi sebuah roda gigi kecil, berputar dengan cahaya emas yang lembut. Putaran pertama, kebahagiaan, seru Gigi. Suaranya berdentang penuh kemenangan. Ia dengan hati-hati mengambil roda gigi itu dengan sepasang penjepit kecilnya. Mereka bergegas kembali ke lembah garis akhir. Kelompok jamur
Penyanyi masih berlari dengan sedih. Dengan tangkas, Gigi memasukkan roda gigi emas itu ke dalam celah pita raja yang putus. Kling! Pita raja bercahaya, mengeluarkan suara simfoni kecil. Roda gigi itu berputar sekali. Dan seketika, Kedua ujung pita yang putus menyatu kembali dalam sekejap, bersinar dengan garis-garis pelangi yang tajam. Selesai! Teriak kritikus. ia merasa ringan, bukan karena ia berhasil, tetapi karena ia menikmati petualangan itu. Pita raja kini utuh. Kelompok jamur, penyanyi tiba-tiba berhenti. Mereka melihat ke pita itu, saling pandang, lalu bertepuk tangan untuk diri mereka sendiri. Balapan sudah berakhir. Mereka bisa istirahat. Lihat, kritikus, kata Gigi. Pita raja sudah utuh, tapi petualangan kita yang baru saja dimulai. Senyap berputar-putar, mengeluarkan kembang api kecil ungu yang hening. Tanda ia sangat gembira. Kritikus tersenyum. Senyum tulus yang jarang terjadi pada awan cemas. Ia menyadari bahwa garis akhir sejati bukanlah pita bergaris, melainkan persahabatan yang ia temukan saat mencoba menyatukan kembali hal-hal yang putus. Dan kini, mereka siap untuk petualangan acak berikutnya, bahkan tanpa tahu apa tujuan akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti petualangan kami selanjutnya ya.